Kalau tadi sudah ada rumah yang diangkat dan juga didorong bersamaan oleh warga, saat ini Newsline juga akan mendorong sejumlah berita baik dalam Good News Today berikut ini. Kita lihat pemirsa, Good News Today. Yang pertama ini pemerintah resmi memberikan insentif pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB yang mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023 mendatang. Bantuan subsidi pembelian kendaraan listrik roda 2 diberikan untuk 200.000 unit, sementara untuk mobil sebanyak 35.900 unit kendaraan. Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik kendaraan roda 2 atau motor maupun kendaraan roda 4 atau mobil listrik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan subsidi KBLBB akan mulai diberlakukan 20 Maret 2023. Insentif ini ditujukan untuk mempercepat industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik roda 2 sebesar Rp7 juta per unit untuk 200.000 unit motor dan untuk mobil listrik sebanyak 35.900 unit kendaraan. Pemerintah telah menyusun sejumlah skema dan pedoman umum yang telah didiskusikan bersama Kementerian Keuangan yang melibatkan perbankan hingga produsen serta Kementerian ESDM. Selain itu, Menperin juga mengatakan bahwa bantuan pembelian mobil dan motor listrik hanya berlaku 1 kali pembelian. Ya, masih terkait dengan pembelian atau pemberian subsidi untuk pembelian motor dan juga mobil listrik. Ada 2 program subsidi kendaraan listrik yang berlaku mulai 20 Maret 2023, yakni subsidi sepeda motor listrik baru dan yang kedua adalah konversi sepeda motor ke listrik. Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan atau subsidi tersebut. Ada sejumlah ketentuan yang diatur pemerintah, diantaranya diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Pemirsa, bermula dari kepedulian akan pemanasan global dan perubahan iklim, sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang mengembangkan sepeda angin hybrid dengan panel surya. Inovasi ini turut mendukung kampanye pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil secara masif di seluruh lini dapat mengakibatkan pemanasan global dan mengubah iklim dunia. Fakta ini menjadi salah satu alasan sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengembangkan sepeda angin hybrid dengan panel surya sebagai sumber penggerak motor listrik. Pengembangan sepeda angin hybrid ini dimulai setelah mereka mendapat tugas mata kuliah di Fakultas Teknik. Dana sebesar Rp2,5 juta berhasil mereka kumpulkan dari hasil patungan 9 orang mahasiswa anggota kelompok. Sepeda angin yang menjadi objek percobaan mereka dapatkan dari bangkai sepeda peninggalan kakak angkatannya yang dalam kondisi terabaikan di salah satu gudang. Secara sederhana, sinar matahari ditangkap satu panel tenaga surya yang diletakkan di atas roda depan. Arus listrik ini kemudian disalurkan ke sebuah baterai dengan bantuan seperangkat controller agar mendapatkan tegangan listrik yang stabil. Listrik yang tersimpan di dalam baterai inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai penggerak motor listrik. Pada kondisi normal, listrik tenaga surya dapat menempuh jarak 20 hingga 25 km dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Selain sebagai penggerak motor hybrid,
Listrik tenaga surya ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber kelistrikan lampu dan instrumen sepeda. Untuk kedepannya harapan saya sih bisa difungsikan di masyarakat secara universal. Jadi kalau pada umumnya kan sepeda-sepeda listrik biasanya kan kita beli udah jadi gitu. Kalau ini nanti kita tinggal, insya Allah saya akan bikin di YouTube juga tutorialnya untuk perakitannya biar masyarakat itu bisa membuat juga dengan budget yang minim. Saat ini, sepeda angin hybrid karya mahasiswa UMM masih dalam pengembangan tahap 2 untuk mendapatkan tegangan dan daya listrik yang lebih besar, serta mengubah struktur panel surya agar terlihat lebih estetik tanpa mengorbankan fungsi utamanya menangkap sinar matahari. Kedepan, sepeda angin hybrid ini akan terus disempurnakan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas melalui kampanye pengurangan bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar terbarukan. Dari Malang, Wahyu Tiar, MGN. Masih soal inovasi dan mengikuti perkembangan zaman, Bank Indonesia akan segera merealisasikan rencana penerbitan mata uang digital rupiah pada bulan Juli tahun ini. Setelah menerbitkan dokumen konsultatif pada bulan Januari lalu, Bank Sentral akan merencanakan rupiah digital pada pertengahan tahun ini. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, presidensi G20 Indonesia tahun lalu telah memfasilitasi dibuatkannya inisiatif global terkait mata uang digital. Inisiatif ini mendapat masukan rekomendasi terkait model dan konsep mata uang digital yang bisa jadi rujukan bagi negara-negara G20 yang juga berencana akan meluncurkan mata uang digital. Kemudian pada bulan Juli 2023 mendatang, Bank Indonesia sudah akan mulai mendesain mata uang digital rupiah. Dari dampak pandemi COVID-19, mari untuk model bisnis, penerbitan bisnis, operasi moneter dan pasar. Inspirasi dalam Newsline masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Buat kesehatan, aku percaya Sido muncul. Sido muncul